Halo Sobat One Pride. Kali ini kita akan membahas After Fight One Pride MMA Fight Night 39. Langsung saja kita lihat antara Yakub Kris dengan Rahul Pinem. Nah, pada pertarungan kedua ini adalah satu-satunya pertarungan di Partai Live yang saya tidak bisa prediksi. Ya, jadi jujur pada saat mereka berdua akan bertarung, biasanya saya bisa memprediksi siapa yang kira-kira akan lebih unggul. Tapi kali ini, terus terang saya agak kesulitan untuk memprediksi siapa yang lebih unggul antara Yakub Kris ataupun dengan Rahul Pinem. Nah, kita sekarang kita ulas satu persatu ya. Jadi dari ronde pertama. Pada saat ronde pertama, Yakub Kris ya itu berhasil mendominasi dengan clinch fightingnya ya, dengan clinch fighting. Pada saat Rahul Pinem mau membanting Yakub, pada saat itu terkena cage, akhirnya memantul balik sehingga merugikan Rahul Pinem sendiri. Nah, di situ Yakub Kris di ronde 1 berhasil mendominasi dengan posisi top ya, top. Rahul Pinem dibawa dengan posisi guard. Nah, di situ Rahul tidak berhasil untuk mendapatkan submission, reversal atau bangun. Di situ terus Rahul kewalahan menghadapi pengalaman dari Yakub Kris. Di ronde 1 didominasi dan saya melihat di layar saya ya, di layar Dewan Juri itu 3 wasit memenangkan nilai dari Yakub Kris karena dominan. Dominan di mana? Di clinch fighting, di ground fighting ya, dia mendominasi. Kemudian kita pindah ke ronde 2. Nah, di ronde 2 ini Rahul Pinem dengan sangat sigap mendapatkan double leg takedown. Dia mendapatkan double leg takedown, langsung terjatuh di situ. Nah, kemudian Yakub Kris dengan sigap bisa membalikan. Nah, kemudian pada saat membalikan di situ, memang di sini sangat disayangkan si Rahul Pinem tidak berhasil mempertahankan posisinya. Jadi saat terbalik di situ terjadi pertarungan ya. Kemudian pada saat di ronde kedua ya, Rahul Pinem sebenarnya sempat melakukan teknik guillotine choke yang cukup dalam. Sampai-sampai Yakub Kris mesti mengangkat kedua pinggulnya ke atas ya untuk menahan teknik cekikan itu. Ya, sampai terjadi scrambling yang sangat luar biasa antara Rahul Pinem dengan Yakub Kris. Kemudian akhirnya berhasil lepas teknik cekikannya. Nah, tapi di sini di ronde kedua Yakub Kris sebenarnya masih lebih sedikit dominan karena cukup lama dia melakukan kontrol, time kontrolnya ya. Nah, kemudian begitu masuk ke ronde 3, akhirnya Rahul Pinem di ronde ketiga dia berusaha menunjukkan teknik dia yang luar biasa, ya kan? Dia mendapatkan takedown, ya, double leg takedown. Kemudian dia melakukan posisi ground and pound. Sebelum di ground and pound, Yakub tidak mau dia dihujani oleh pukulan. Ya. Yakub tidak mau dia dihancurkan oleh pukulannya dari Rahul. Kemudian Yakub berbalik badan. Nah, pada saat Yakub berbalik badan, disinilah letak kunci, ya, kunci dari Rahul Pinem memenangkan pertandingan ini. Begitu dia berbalik badan, Rahul melakukan anaconda body lock, yaitu kedua kakinya ya menyilang, salah satu kaki menyilang dan mengunci bagian pinggang dari Yakub Kris. Di situ Yakub Kris kewalahan. Anaconda body lock ini menyebabkan dia tidak bisa berputar untuk melakukan escape. Ya. Di situ dikontrol sangat baik dan jangan lupa pada saat dia melakukan anaconda body lock itu sangat sulit untuk bernafas. Karena dikunci ya, perutnya, pinggangnya dikunci sehingga dia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Kemudian nafasnya juga tertahan di situ. Nah, di situ Rahul Pinem sambil mencari rear naked choke, dia mencari dengan tangan kiri, dengan tangan kanan, kemudian juga dia melakukan pukulan-pukulan ke arah wajahnya walaupun dibalas oleh Yakub tapi tidak terlalu signifikan. Nah, di situ per 15 detik, juri menilai per 15 detik mendapatkan 1 poin untuk Rahul. Hampir kira-kira 3 menit ataupun 2,5 menit itu terus Rahul Pinem mendominasi. Disitulah saya melihat di layar Dewan Juri saya ya, bahwa nilai sedikit demi sedikit dari awalnya tipis, lama-lama Rahul Pinem mulai menyusul di situ. Nah, akhirnya begitu masuk menit-menit akhir, itu nilai Yakub sudah
terlampaui oleh Rahul Pinem dengan percobaan rear naked choke, ya, rear naked choke, kemudian ground and pound, ya, dari posisi back control, kemudian anaconda body lock, melakukan itu sangat baik. Rahul harusnya bisa menyelesaikannya, ya, kalau itu orang lain. Tapi ini yang dihadapi adalah Jakub Kris. Jadi sangat sulit untuk mencekik Jakub Kris karena sangat berpengalaman. Ya, memiliki skill yang sangat tinggi. Dan kalau mau ditanya kenapa sih Rahul tekniknya kenapa nggak masuk sama Jakub Kris? Gini, Rahul Pinem, ya, pada saat Anda melakukan submission rear naked choke, kepala Anda terlalu tinggi, ya, kepala Anda terlalu tinggi. Harusnya Anda mendekatkan kuping kanan Anda atau kuping kiri Anda ke kuping lawan Anda. Sehingga dorongan kepala itu, ya, dorongan kepala itu akan memperkuat. Kalau kita melakukan RNC, rear naked choke, tapi kepala lawan itu ada di bawah sini, itu sangat sulit. Jadi hendaknya kepada semua petarung MMA, pada saat mau melakukan rear naked choke, kuncinya adalah kuping kita mesti dekat dengan kuping lawan, gitu. Dan kita melakukan dengan teknik-teknik yang baik, ya. Percobaan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Tapi untuk pemirsa di rumah yang sering melakukan teknik rear naked choke, jangan salah, melakukan rear naked choke di MMA itu susah-susah gampang. Kenapa susah? Karena menggunakan glove. Begitu dipegang glove agak sulit. Dan untuk memasuki teknik rear naked choke itu suka terhalang dengan glove. Tapi gampangnya di mana gampangnya? Pada saat dipukul, terpukul, dia kehilangan keseimbangan atau tangannya yang keringetan licin, ya, itu dan di MMA itu lawan panik pada saat dikena posisi back control atau back mount. Nah, di situ mudahnya. Jadi saya bilang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Ya, tapi ya makanya tidak semudah orang berlatih. Ya, begitu di arena semuanya menjadi berbeda. Nah, inilah. Jadi saya bisa bilang bahwa pertarungan ini adalah pertarungan favorit saya karena pertarungan paling seru yang tidak bisa saya prediksi. Ya kan, saya rasa ini pertarungan favorit saya di Partai Live. Luar biasa seru. Rahul Pinem, Jakub Kris, dua-duanya adalah fighter yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan melihat pertarungan berikutnya, yaitu Muammar Gaddafi berhadapan dengan Brian Lawitan. Yang di sini kita tahu bahwa ini adalah pertarungan klasik, ya. Klasik, apa itu klasik? Jadi pertarungan antara seorang grappler berhadapan dengan seorang striker. Jadi, siapa yang striker, siapa yang grappler? Di sini Muammar Gaddafi adalah seorang pegulat, seorang grappler yang tangguh, bantingannya luar biasa. Sedangkan Brian Lawitan dia adalah seorang striker, tapi yang sudah berevolusi menjadi seorang grappler. Di mana 3 pertandingan dia menangkan dengan submission. Jadi Muammar Gaddafi ini mesti hati-hati. Ya, karena pada saat dia strategi pasti akan mengajak Brian Lawitan ke bawah karena dia seorang pegulat yang sangat tangguh sekali, ya. Pada saat dia mengajak nanti Brian Lawitan ke bawah, memang itu akan menjadi bahaya, ya kan? Karena kita tahu bahwa Brian Lawitan ini memiliki kuncian-kuncian. Nah, tapi pada saat pertarungan ini berlangsung, ya, ternyata berbeda. Biasanya Brian ini bisa menghabisi finish lawan di bawah, tapi kali ini berbeda, ya. Di sini pada saat kita akan ulas ronde per ronde, ya. Di ronde pertama, ya kan, pukulan tendangan dari Brian Lawitan sangatlah efektif, sangat cepat, sangat akurat. Nah, ternyata bantingan dari Gaddafi sangatlah efektif. Begitu terbanting, Brian Lawitan di situ kewalahan menghadapi kontrol side mount dari Muammar Gaddafi. Terus dikontrol, ya. Muammar Gaddafi terus berusaha melakukan ground and pound, dan Brian Lawitan di sini berusaha untuk keluar, ya kan? Berusaha untuk keluar, untuk berdiri, tapi terus ditekan oleh Muammar Gaddafi. Nah, Muammar Gaddafi ini memang pertarungannya dia memenangkan dengan teknik-teknik submission, rear naked choke, ya, 2 kali, dengan kemenangan ground and pound-nya. Ya, tentunya ini menjadi andalan dia untuk melakukan finish sebenarnya dari posisi yang sangat strategis. Tapi di situ Brian Lawitan berhasil bertahan sampai ronde ke-1 selesai.
Nah, begitu ronde 1 selesai. Ronde 1 ini dimiliki oleh Muammar Gaddafi ya dengan poin penuh. Saya melihat di layar penilaian dewan juri, di situ para juri menilai poin yang luar biasa buat Muammar Gaddafi. Ini poinnya terpaut jauh karena kontrol dari menit-menit awal sampai akhir semua dipegang oleh Muammar Gaddafi. Begitu masuk ke ronde 2. Nah, Brian Lawitan sudah mendapatkan instruksi jangan sampai kebanting lagi oleh cornerman. Begitu mulai dengan sangat agresif dia melakukan pukulan tendangan dan menunggu takedown itu datang. Jadi dia udah siap akan takedown itu. Pada saat pukulan tendangan datang, ya, Muammar Gaddafi mundur. Nah, begitu ada jarak di situ. Sebelum dia melakukan takedown, Brian Lawitan melakukan spinning back kick. Masuk telak. Ya, di situ nilai kita bisa lihat bahwa hampir saja terjadi finish. Tapi Muammar Gaddafi sungguh luar biasa, ya kan? Dia punya semangat, dia punya bushido, dia tidak menunjukkan sakit. Tapi kita tahu bahwa itu adalah aim to finish. Ya, hampir saja. Begitu telak masuk ke livernya, ya, suatu tendangan yang sangat luar biasa. Di situ para juri langsung memberikan nilai yang cukup besar. Nah, itu sangat mengganggu performa dari Muammar Gaddafi. Pada saat sudah terkenal liver shot, ya, dari spinning back kick Brian Lawitan, di situ sudah terganggu konsentrasi. Dia akhirnya menjadi terburu-buru. Ya, dia berusaha secepatnya melakukan takedown. Pada saat dia mau melakukan takedown, di situ gagal. Pada saat terjatuh, ya, serangan-serangan lutut itu langsung menghujam, ya, ke kepala sehingga membuat dia kehilangan keseimbangan dan kemudian jatuh berlutut. Kemudian Brian Lawitan langsung masuk dan menghujani dengan ground and pound yang begitu keras, ya, sehingga wasit David Strum sebelum menyetop pertandingan, dia memberikan peringatan, ya kan, keluar dari posisi itu atau saya stop. Tapi memang dilihat bahwa Muammar Gaddafi tidak berdaya lagi dan pukulannya benar-benar efektif. Akhirnya David Strum, ya, langsung menyetop pertandingan itu. Tanda pertandingan berakhir dimenangkan oleh Brian Lawitan dengan TKO ya, dengan kemenangan dengan ground and pound di ronde kedua menit pertama. Luar biasa untuk Brian Lawitan, juga Muammar Gaddafi. Anda akan kembali lagi dengan lebih kuat lagi. Nah, sekarang kita akan ke fight selanjutnya. Fight yang sangat dinanti-nanti oleh para pencinta MMA, yaitu pertarungan antara Andika The Monster Mamesah berhadapan dengan Muhammad Sofi. Nah, pertarungan kali ini memang Andika Mamesah sudah bisa diprediksi ya menjadi seorang unggulan. Classic fight antara seorang MMA fighter ya di sini. Andika Mamesah menguasai tinju dan menguasai ground fighting yang begitu handal. Begitu Muhammad Sofi berhadapan dengan Andika Mamesah, Muhammad Sofi ini petarung yang bisa menguasai teknik tinju ortodoks dan juga southpaw. Menghadapi Mamesah, ya, dia langsung merubah strategi. Dia melakukan teknik southpaw, ya, posisi stand southpaw. Nah, di sini bukan lagi tangan kanan yang berbahaya, tapi tangan kirinya, ya. Dia mau menghajar Mamesah dengan tangan kirinya. Beberapa kali kita lihat bahwa dia melakukan kokangan, ya, melakukan ancang-ancang untuk meng-KO Mamesah. Sedangkan Mamesah pada saat bertarung di ronde awal, Mamesah masih mencari jarak yang aman untuk melakukan takedown. Nah, di sini Muhammad Sofi, ya, Muhammad Sofi itu sangat aktif bergerak ke arah kanan, ke arah punggung dari Andika Mamesah, ya, karena dia tahu bahwa tangan kanan Mamesah bisa aja berbahaya. Andika Mamesah sepanjang pertandingan di ronde 1 itu terus merapat untuk mengambil pancingan pukulan dan melakukan takedown. Nah, beberapa kali digagalkan oleh Sofi. Sofi bergerak sangat mobile. Dia bergerak ke kanan, pada saat Mamesah merapat, dia langsung buang ke kiri. Nah, itu sangatlah efektif. Sepanjang ronde 1, Muhammad Sofi terus melakukan hal itu. Jual beli pukulan, kemudian berusaha untuk menghindari clinch. Nah, itu berhasil, akhirnya masuk ke ronde 2. Nah, di ronde kedua ini, terus Andika merapatkan jarak terus. Ya, kemudian ada satu teknik pancingan dari Andika Mamesah, yaitu pada saat itu Andika Mamesah melakukan low kick, ya,
low kick yang keras, dan hook kiri. Nah, di situ tidak disangka oleh Muhammad Sofi. Begitu Muhammad Sofi terkena dan belakangnya sudah cage, di situ Andika Mamesa langsung merapat, langsung melakukan takedown. Ya, segera terjatuh, kemudian Andika Mamesa mengunci kaki dari Muhammad Sofi sehingga dia sulit untuk berdiri. Tapi sayangnya karena posisinya half guard, di situ yang terkunci hanya satu kakinya saja. Sehingga Muhammad Sofi terus berusaha untuk bangun. Akhirnya dia berhasil bangun. Ya. Nah, pada saat bangun, di sini Andika Mamesa terus melakukan drive, terus di drive. Ya, dia melakukan single leg. Kemudian pada saat melakukan bantingan tidak berhasil, Andika Mamesa dengan sigap mengambil ankle pick dan melakukan double leg. Nah, di situ terjatuh lagi Muhammad Sofi, ya. Andika Mamesa mendapatkan posisi top yang sangat baik sekali, ya, bisa menghancurkan lawan dari posisi atas sang monster. Kemudian Andika Mamesa langsung mendapatkan posisi back mount. Back mount rata, ya. Benar-benar rata. Di situ tangan kanan Andika Mamesa langsung melakukan teknik rear naked choke, ya. Walaupun simpulnya belum benar-benar melakukan simpul yang sempurna, ya kan, baru dengan gable grip saja di situ sudah langsung tap out. Muhammad Sofi sangat kesulitan menghadapi kekuatan grappling, ya, dari seorang Andika Mamesa, ya, seorang monster yang dengan rekor yang cukup sempurna 6-0, ya. Andika Mamesa kita tahu bahwa dia ini adalah satu-satunya petarung yang paling pantas berhadapan dengan Theodorus Ginting. Dia adalah kontender yang paling siap untuk berhadapan dengan Theodorus Ginting. Menjadi salah satu petarung yang akan membahayakan singgasana dari Singakaro, Theodorus Ginting. Jadi kita nggak sabar lagi, semoga pertarungan ini akan segera terjadi. Itu hanya tunggu waktu saja. Selanjutnya kita akan melihat yang tak kalah serunya, lebih seru lagi, yaitu revenge antara Gugun Gusman berhadapan dengan sang juara Yusuf Susilo. Nah, ini kita lihat bahwa pertarungan ini adalah pertarungan yang sebenarnya belum usai, ya. Pada saat itu Gugun merasa bahwa sabuknya ini dicuri oleh Yusuf karena dia kalah di kualifikasi. Jadi dia tidak bisa terima. Dia sangat kecewa sekali pada saat itu. Kemudian Yusuf juga, ya, dia merasa kecewa karena dia dicurangi, ya. Dan dia juga kecewa karena kemenangannya ini dirasa tidak pas, karena bukan karena dia menang, tapi karena dia dicurangi. Jadi dia memegang sabuk ini belum puas. Dia mau membuktikan pada saat berhadapan dengan Gugun Gusman yang kedua kali. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di ronde pertama Gugun berhadapan dengan Yusuf. Gugun berhasil mendominasi pertarungan seperti pertarungan pertamanya. Begitu mulai, Gugun ini begitu sangat baik dalam counter-counternya, ya. Yusuf Susilo dengan biasa dia melakukan tendangan-tendangan, melakukan high kick, melakukan menjaga jarak, ya kan. Tapi di situ Gugun Gusman luar biasa. Dia segera merapat, dia mengambil teknik Greco-Roman. Ya, dari teknik Greco-Roman ini dia melakukan pressure yang sangat kuat di cage. Di situ dia melakukan Greco-Roman. Teknik Greco-Roman, bantingan Greco-Roman yang sangat menjadi andalan dari Gugun Gusman, ya. Dia adalah petarung gulat Greco-Roman yang memiliki teknik andalan bantingannya. Begitu berada di posisi side control, Gugun Gusman ini sangat cerdik. Dia melakukan kontrol, ya, kedua tangan crucifix, ya, dengan melakukan stepless dengan lututnya, dengan tangan kirinya. Kemudian dia berusaha melakukan ground and pound dengan elbow. Kembali lagi Yusuf berusaha untuk melakukan pertarungan yang dengan jarak, ya. Pada saat Yusuf Susilo mau melakukan pukulan, ya, mau melakukan pukulan straight, di situ Gugun Gusman dengan sangat cepat mengambil freestyle takedown, ya. Dia mengambil double leg dengan timing yang sangat luar biasa. Begitu Yusuf maju sedikit, Gugun Gusman langsung mengambil kesempatan untuk melakukan takedown. Di situ tidak terbendung, langsung terjatuh dalam posisi guard, ya. Di situ Gugun Gusman memperlihatkan dominasinya. Dia setelah bangun dan dia mengontrol kaki lawan, dia melakukan swing, melempar seperti melakukan toreando, ya. Kemudian pada saat dia mengambil posisi
side control. Nah, di sini Yusuf Susilo langsung membalikan badan berlutut. Nah, memang dia Yusuf udah mengalami cedera ya di area kuping. Di situ dia jadi kurang maksimal performanya. Nah, di situ Gugun sudah mengetahui bahwa Yusuf ini udah cedera. Pada saat itu Gugun dengan pukulan kerasnya menghujani kepala dari Yusuf Susilo, melakukan ground and pound sehingga terdengar di seluruh stadion suara pukulan-pukulan dari Gugun Gusman. Dia memukul dari posisi samping, kemudian melakukan dari bawah ketiak, semuanya sangatlah efektif. Wasit sudah memberitahu, keluar dari posisi itu atau saya stop. Berkali-kali wasit memberitahu. Tapi ternyata Yusuf Susilo tidak berdaya di situ. Dia hanya menerima pukulan demi pukulan yang menyebabkan damage yang begitu keras, yang begitu parah, sehingga wasit David Kraft menghentikan pertandingan di ronde kedua. Gugun Gusman berhasil menjadi juara ya One Pride MMA di kelas bantamweight. Selamat Gugun Gusman ya. Sekali lagi selamat juga untuk Bandung BFC, dan kepada Yusuf Susilo, Anda akan kembali lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Nah, jadi kita sudah melihat beberapa analisa antara Yusuf dan Gugun, kemudian Muammar Bryan Lawitan, Andika Muhammad Sofi, Yakub Kris dan Rahul Finem. Ini suatu pertarungan fight night yang luar biasa. Jadi saya Max Metino ya, saksikan di after fight night berikutnya. Real fight, One Pride MMA.